Oke, ini dia Poco X8 Pro, HP kesukaan kaum mendang-mending. Sebenarnya ini saya beli dua sih, cuma yang satunya itu belum datang, yang dapat 3,8 dari Shopee. Jadi sekarang unboxing yang udah ada aja ya. Tapi ini hasil beli di Tokped sih, kena 4,1 juta. Oke, kalau gitu nggak usah pakai lama, langsung aja ini saya gas unboxing. Pertama dapat jimat penangkal Genjutsu, HP Poco X8 Pro, kitab-kitab, stiker, softcase, kabel USB Type-C, adaptor charger 100 watt, dan terakhir pin ejector. Nah ini dia desain dari Poco X8 Pro. Sekilas nggak banyak berubah dari Poco X7 Pro ya. Tapi build quality-nya sekarang pakai frame metal, jadi pas dipegang itu lebih kerasa mantap. Dan belakangnya ini katanya pakai fiberglass. Cuma ini masih berasa kopong banget sih. Oh ya, karena penasaran saya iseng compare sama Infinix Note 60. Bukan bandingin spek ya, ini bandingin build quality, karena kalau speknya itu jelas kalah jauh. Dan jujur, kalau untuk finishing frame dan backdoor, ini masih lebih halus dan lebih solid di Infinix. Dari beratnya aja udah berasa, lebih ringan Poco. Tapi kalau nggak ngebandingin secara langsung, ya saya rasa nggak bakal peduli sama beginian sih. Intinya udah lebih bagus daripada pakai plastik. Nah, sekarang lanjut ke sisi per sisi. Kanan ada tombol volume dan tombol power. Untuk feel-nya udah clicky dan nggak oblak, jadi nice. Terus atas ada mikrofon kedua sama IR blaster. Kiri cuma ada satu garis antena. Bawah ada slot dual SIM only, mikrofon kedua, port Type-C 2.0, dan speaker utama. BTW HP ini udah stereo speaker ya, dan satunya itu nyatu di earpiece. Kemudian belakang ada modul kamera 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, sama ada LED flash. Lalu di bagian depan ada layar flat 6,59 inci, dan ini juga udah kepasang screen protector. Oke, berhubung HP ini perlu saya setting dulu buat install beberapa aplikasi dan game berat, jadi kita ketemu lagi setelah selesai saya setup. A few moments later. Ketemu lagi dan ini dia Poco X8 Pro, dan seperti biasa ya, untuk wallpaper Gabimaru, teman-teman bisa cari aja di deskripsi. Oke, pertama saya mau tes performa fingerprint-nya dulu. Overall kecepatan scanning-nya udah berasa cepat, dari posisi layar mati dia responsif, nggak delay, jadi segini udah tergolong bagus lah. Nah sekarang lanjut ke spek detailnya Poco X8 Pro. Untuk SoC dia pakai Dimensity 8500 Ultra, 3,4 GHz, fabrikasi 4 nanometer TSMC, dan GPU Mali G720 MC8 1500 MHz. Jadi naik dikit dari Dimensity 8400. Terus untuk RAM ini punya saya yang 8 GB LPDDR5X, sedangkan storage-nya ini 256 GB UFS 4.1. Lalu untuk kapasitas baterai, dia naik dikit, jadi 6500 mAh yang pakai teknologi silikon karbon. Dan chargernya ini juga naik ya, jadi 100 watt. BTW kemarin ini udah saya tes, dari 5% sampai 100% itu, dia butuh waktu sekitar 72 menit. Tapi yang pasti HP ini belum ada bypass charging ya. Lagian Pocofen mana butuh fitur begituan. Di brand lain aja malah dikatain fitur pengangguran. Gengsi dong kalau ada di HP Poco. Kalaupun nanti ada ya kalau bisa namanya jangan bypass lah. Biar marwahnya Pocofen itu kejaga. Kemudian kalau soal cooling system, dia pakai vapor chamber, luasnya itu 5300 mm persegi. Jadi sedikit lebih gede dari Poco X7 Pro. Cuma seperti yang udah-udah, kayaknya ini bakal kelimit dah. Overall selama kalian bisa beli di harga SRP, atau bahkan di harga double subsidi kayak kemarin, di atas kertas Poco X8 Pro ini tuh super worth it, dan saya rasa kompetitor kayak Infinix dan iQOO bakal kesulitan buat ngelawan balik. Atau malah udah ngibarin bendera putih ya. Apalagi Xiaomi sampai ngasih subsidi 1,7 triliun, cuma buat jaga harga Poco X8 series biar tetap kompetitif. Dan hasilnya tahun 2026, kita masih bisa nikmatin HP yang kayak gini. BTW 1,7 triliun itu bisa dipakai buat satu hari MPG. Oke, sekarang lanjut ke benchmark Poco X8 Pro. Untuk Antutu 11 dia dapat skor 2 juta lebih dikit. Terus storage test UFS 4.1 dia dapat skor 187 ribuan. Kemudian Geekbench 6 single core ini 1683 poin, multicore di 6235 poin. Sementara kalau untuk GPU Open dan Vulkan, masing-masing ini dapat 12.000 poin dan 15.000 poin. Lalu CPU throttling test selama 30 menit, ini saya ngetes sampai 3 kali ya.
karena HP-nya itu overheat. Kalau nggak salah itu suhunya tembus 52 derajat Celcius. Jadi itu panas banget, apalagi dia frame metal. Ditemuk mak selenteng, nek tangan yo kroso. Bahkan HP-nya itu juga nggak bisa diapa-apain. Dipaksa buat istirahat lah. Jadi pas saya tes ulang, ini sambil saya kipasin, dan hasilnya itu dia throttling di 76%. Ya ini pokok banget lah. Terus untuk kelengkapan sensor, harga segini itu pastinya udah lengkap ya. Ada auto brightness, magnetic, kompas, gyroscope-nya hardware, NFC, sampai IR blaster. Cuma dia nggak support eSIM seperti di seri Pro Max. Nah sekarang lanjut bahas layarnya Poco X8 Pro. Untuk panel AMOLED, size 6,59 inci, resolusi 1,5K, kerapatan pixelnya 460 ppi, refresh rate 120 Hz, atau sampling rate ini 480 Hz, lalu peak brightness ini sampai 3500 nit, udah support HDR10+, multi-touch 10 jari, DRM info pastinya udah L1, dan untuk proteksi dia pakai Gorilla Glass 7i. Overall buat layar saya nggak ada komplain, warnanya udah cakep, kelihatan vibrant, dipakai buat nonton anime atau scrolling sosmed udah nyaman lah. Dan ini kalau nggak cocok masih ada fitur skema warna. Terus soal speaker, menurut saya kualitasnya udah sangat bagus. Bassnya itu berasa, treble-nya juga pas. Jadi nggak busuk kayak speakernya iQOO yang terkenal cempreng. Dan bagusnya sekarang, dia pas dipakai play musik. Backdoor-nya itu udah nggak keder kayak X7 Pro. Lebih solid lah. Sama sekarang dia dikasih lampu RGB kelap-kelip. Padahal lampu kayak gini kalau di brand lain itu sering dihujat sama Poco fan ya, dikatain lampu odong-odong. Kemudian soal kualitas modul getar, feel haptic-nya ini udah bagus, berasa tactile, dan pas saya pakai ngetik cepat, saya juga nggak ngerasain ada touch delay sih. Jadi untuk layarnya ini udah aman lah. Oke, sekarang lanjut ke software Poco X8 Pro. Dia langsung start dari HyperOS 3 berbasis Android 16. Dan untuk jaminan update-nya ini dapat 4 kali OS plus 6 tahun security patch. Jadi bakal sampai Android 20 di tahun 2032. BTW tadi ini juga ada updatean sekitar 700 MB. Nah untuk interface, ya kayak gini lah. Karena tampilan UI Xiaomi ini tuh dari dulu gitu-gitu aja. Gak banyak yang bisa dikomentarin. Dan untuk bloatware-nya ini juga masih sangat banyak ya. Ada sekitar 26 aplikasi tambahan. Tapi kalau nggak butuh ini masih bisa di-uninstall semua sih. Sama iklan ini pastinya selalu menyertai. Jadi udah kayak papan reklame lah. Ini ya, kalau orang politik bisa ngiklan, pasti bakal ngiklan. Cuma kan nggak lucu ya, lagi ganti tema tiba-tiba ada video orang nangisin presiden. Waduh ini kok saya malah ngasih ide ya. Tapi buat saya pribadi iklan dan bloatware itu nggak jadi masalah ya. Karena bisa dimatiin atau dihapus permanen lewat kanta, asal mau repot 10-20 menit buat disable satu persatu. Terus apalagi ya yang bisa dibahas, kayaknya buat bug nanti di full review aja ya kalau nemu. Paling ini bahas fitur AI di Poco X8 Pro, ternyata lumayan. Walau jelas nggak sebanyak Infinix atau Tecno, tapi AI yang penting-penting ini udah ada, kayak AI Text Creativity, Transcript, Translate, Interpreter, sampai AI Subtitle. Nah sekarang lanjut ke gaming test Poco X8 Pro, tapi seperti biasa ya, kalau video unboxing, buat game berat saya nggak nge-push pakai skenario performa rata kanan, karena biar teman-teman ada sudut pandang dari skenario lain. Soalnya udah banyak channel ngetes pakai mode maksimal, jadi saya pakai pendekatan yang mungkin berlawanan, tapi mungkin juga relate sama teman-teman yang lain. Dan info juga saya ngetesnya pakai mobile data, kecuali game offline. Pertama Monoposto F1 2026, grafiknya itu Ultra 60 fps, overall gameplay udah lancar ya. Bahkan pas hujan itu efeknya kelihatan jelas. Cuma emang dari frame rate-nya itu nggak bisa maksimal. Di awal main bisa naik turun 40-60 fps. Tapi kalau suhunya udah 45 derajat Celcius, dia bakal dilimit ke 35-45 fps. BTW ini Mercy kenceng banget coy. Dan setelah 30 menit, baterainya itu berkurang 13% dengan suhu yang terbilang tinggi, 48,5 derajat Celcius. Kedua, Wuthering Waves, grafiknya itu medium 60 fps. Overall gameplay bisa dibilang lancar ya. Cuma emang untuk frame rate-nya itu nggak stabil. Buat eksplorasi dan battle itu rata-rata dapat 36 fps. Bahkan ada frame drop kalau di kota atau apa ya. Saya nggak main Wuthering Waves sih, jadi nggak terlalu ngerti. Terakhir niat main itu pas story-nya Jinsing yang nyari Sentinel Jew di Mountain Firmament. Setelah itu ya pencetin full tombol skip. Dan setelah 30 menit, baterainya itu berkurang 13%
dengan suhu 45 derajat Celcius. Jadi di tangan udah berasa nggak nyaman. Ketiga, Genshin Impact, grafiknya itu sama ya, medium 60 fps. Overall gameplay di banyak skenario udah lancar. Eksplorasi dan battle itu sering kena 45-60 fps. Dan ini juga nggak ada frame drop yang kebangetan lah. Bahkan dipakai co-op buat gebukin Dotore, ini frame rate-nya juga masih kejaga, nggak langsung terjun bebas. Apalagi pas lihat data, rata-ratanya itu di 56 fps. Dan setelah 30 menit, baterainya ini berkurang 14% dengan suhu 45 derajat Celcius. Jadi sama kayak Wuthering Wave, panasnya itu sama. Keempat, Arknight Anvil, grafiknya itu medium 60 fps. Overall gameplay udah cukup lumayan lancar. Eksplorasi itu sering kena di frame rate 40-60. Sedangkan kalau battle ini sesekali ada frame drop sampai 20-an. Tapi kalau suhunya nyentuh 45 derajat Celcius, performanya bakal mulai di limit, baru naik lagi itu kalau suhunya udah turun, misal lagi jalanin story atau mini game. Dan setelah 30 menit, baterainya itu berkurang 15% dengan suhu yang tergolong tinggi, 48 derajat Celcius. Kelima, Honkai Star Rail, grafik medium 60 fps. Overall gameplay untuk mode story dia rata ya, rata frame rate mentok, ditambah suhunya juga adem, cuma 41,2 derajat Celcius. Sedangkan di mode full battle, hasilnya itu juga sama, rata 60 fps. Tapi kalau suhunya udah nyentuh 45 derajat Celcius, dia juga di limit sampai 40 fps. Dan setelah 2 kali 30 menit alias 1 jam, total baterainya itu berkurang 19% dengan suhu akhir 45,2 derajat Celcius. Terakhir, kamera Poco X8 Pro, kamera utama 50 megapiksel Sony IMX882 OIS. Kalau ultrawide-nya ini 8 megapiksel Galaxy Core GC08A. Sedangkan untuk kamera depan, resolusinya 20 megapiksel OmniVision OV20B. Jadi dia nggak ada upgrade dari X7 Pro. Sensornya itu masih sama. Nah, buat hasil kamera Poco X8 Pro, teman-teman bisa nilai sendiri dulu ya. Cuma sekilas ngelihat hasilnya itu nothing special, cenderung kurang malahan. Karena kamera bukan selling point utama dari Poco seri X Pro. Nah, ini hasil perekaman video dari Poco X8 Pro di resolusi Full HD 30 pakai steady shot. Cuma kalau steady shotnya aktif itu dia nggak bisa pindah lensa ke ultrawide. Dan dari preview kelihatannya stabil sih untuk OIS dan ACE-nya ini. Terus kalau dari warna, bentar, layarnya peteng. Dia warnanya lumayan mirip sama hasil fotonya. Dan ini jam 9 pagi ya, langitnya udah kelihatan cerah tapi ada mendung sedikit. Dan ya gitu aja untuk hasil perekaman video dari Poco X8 Pro. Oke, Poco X8 Pro, HP yang saya rasa bakal jadi last boss buat mid-range tahun 2026. Karena masih bisa ngasih harga sekompetitif ini, padahal lagi ada kenaikan harga komponen ugal-ugalan. Walaupun saya juga nggak munafik ya, harga murahnya ini berkat subsidi dari Poco. Cuma tetap ini brand emang perusahaan harga pasar sih. Sampai saya itu bingung, ini HP kurangnya di mana lagi, selain usernya yang kurang bersyukur ya. Oke, jadi segitu dulu untuk unboxing Poco X8 Pro dan sedikit banyak gaming test. Untuk full review ditunggu aja ya. Yang pasti kalau teman-teman ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, sebisanya nanti saya jawab. Jadi sampai jumpa di video gadget berikutnya, dan mata Asita.